Baik anak-anak, langsung saja kita mempelajari apa sih yang dimaksud dengan fungsi ya. Kita ingat kembali ya apa yang sudah pernah kita pelajari di SMP. Jadi fungsi itu istilah lainnya itu adalah pemetaan. Jadi sama aja ya pemetaan dengan fungsi itu. Jadi katakanlah di sini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini disajikan untuk himpunan A, anggotanya itu terdiri dari A, B, C. Kemudian himpunan B, ini anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing anggota A itu dihubungkan dengan suatu fungsi atau relasi khusus di sana. Ya. Jadi apa itu fungsi? Nah, jadi fungsi dari himpunan A ke B merupakan relasi khusus. Jadi ada istilahnya relasi itu belum tentu fungsi. Tapi kalau misalkan dia dikatakan fungsi itu udah pasti relasi. Jadi fungsi itu adalah salah satu relasi khusus, yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota A yang mana? A, B, C dengan tepat satu anggota B. Jadi fungsi itu dikatakan fungsi apabila memasangkan anggota A itu memiliki pasangan dengan anggota B tepat satu. Ya. Ini misalkan F adalah suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi F dinotasikan dengan F A ke B. Ya, itu notasi aja. Nah, unsur Y anggota B yang memiliki kaitan dengan suatu X anggota A disebut peta atau bayangan anggota X dan ditulis Y sama dengan Fx. Jadi misalkan di sini Y-nya yang mana? Y-nya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian X-nya itu A, B, C. Nah, jadi 1 itu merupakan peta dari A. 2 itu merupakan peta atau bayangan dari B. Dan 3 itu merupakan peta atau bayangan dari C. Ya, jadi 1 itu misalkan FA, kemudian 2 itu FB, 3 itu FC. Nah, gitu cara penulisannya seperti ini. Kemudian ada beberapa istilah di dalam suatu fungsi yang tentunya kita kenal semua ya. Jadi di sini ada istilah range atau daerah hasil. Apa itu? Himpunan semua peta di B disebut range. Tadi 1 itu peta dari A, 2 itu peta dari B, 3 itu peta dari C. Tapi kalau 4 dia tidak memiliki peta gitu. Ya. Dari F. Nah, di sini ada simbolnya, simbol yang biasa kita gunakan untuk menandakan daerah hasil itu RF. Jadi RF-nya apa kalau lihat dari diagram panah? RF-nya berarti semua peta yang ada di B. Berarti berapa aja? Iya, 1, 2, 3 gitu. Kenapa 4? Karena 4 tidak memiliki pasangan dengan A gitu. Ya, bukan merupakan peta kalau 4. Oke, sekarang selanjutnya ada istilah lain. Ada yang dimaksud dengan domain atau istilah lainnya daerah asal. Ya, jadi himpunan A. Nah, himpunan A di sini berarti himpunan A itu daerah asal, merupakan domain dari F. F itu fungsi ditulis. Nah, simbolnya itu apa? Simbolnya DF. Gitu ya. Jadi DF-nya apa aja? Ya tulis semua himpunan anggota A. Itu adalah A, B, C. Gitu ya. Dan terakhir ada istilah lain, kodomain atau daerah kawan. Ini biasanya ditulis dengan KF di sini. Ya. Apa itu kodomain daerah kawan? Daerah kawan itu himpunan B. Jadi semua himpunan B itu disebut kodomain atau daerah kawan. Berarti berapa di sini anggota dari kodomain itu? Ya, KF sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Jadi jelas ya bedanya range dan KF, kodomain. Kalau range itu harus punya pasangan dengan A. Tapi kalau kodomain tidak mesti, artinya semua himpunan B disebut kodomain. Ya, oke. Mudah-mudahan jelas. Kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membedakan yang mana yang termasuk fungsi dan bukan fungsi. Nah, tentunya di sini diketahui ada himpunan A, anggotanya itu X, Y, Z, dan ada himpunan B, itu anggotanya 1, 2, 3. Pertanyaannya, manakah yang merupakan fungsi dari A ke B? Di sini ada 6 relasi ya, yang menghubungkan A ke B. Tapi
semuanya belum tentu fungsi. Nah, kita identifikasi ya. Untuk membedakan fungsi dan bukan fungsi, tentunya kita ingat kembali definisi fungsi sebelumnya, bahwa fungsi itu merupakan relasi khusus yang menghubungkan himpunan A, setiap anggota himpunan A dengan himpunan B, tepat satu. Ya, artinya gini, jadi himpunan A atau daerah asal, domain, itu harus memiliki pasangan tepat satu dengan daerah kawan atau kodomain. Ya, kita lihat yang F, apakah fungsi atau bukan. Lihat, semua anggota A, X, Y, Z itu memiliki pasangan dan tepat satu. Oh, berarti ini memenuhi definisi fungsi. Berarti F merupakan fungsi. Yang G, relasi G, kita lihat. X, Y, Z-nya memiliki pasangan dengan B. Dan tepat satu pasangan. Berarti yang G juga fungsi. Gitu. Kenapa? Yang 2 sama 3-nya tidak memiliki pasangan tapi masih dikatakan fungsi. Ya karena definisinya sendiri bahwa fungsi itu adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A. Jadi yang kita fokuskan, yang kita soroti adalah anggota A, anggota domain. Harus memiliki pasangan dengan anggota B tepat satu. Jadi kalau B mau lebih dari satu pasangan, B tidak punya pasangan, itu tidak masalah. Yang kita soroti hanya yang A-nya. Nah, kita lihat yang relasi H. Untuk setiap anggota A-nya, X, Y, Z-nya memiliki pasangan ke B dan tepat satu. X kedua, Y ketiga, Z ketiga, gitu kan. Jadi H juga merupakan fungsi. Nah, kita lihat yang I, relasi I. Nah, ini ada satu anggota, yaitu adalah Y, tidak memiliki pasangan dengan B. Berarti ini tidak memenuhi definisi fungsi. Karena semua anggota X atau domain itu harus memiliki pasangan tepat satu dengan B. Jadi yang I, karena Y-nya tidak memiliki pasangan, salah satu anggota dari A tidak memiliki pasangan, dikatakan bukan fungsi. Nah, kita lihat yang J. Yang J, di sini setiap anggotanya memiliki pasangan. Ya, tapi ini juga tidak memenuhi definisi fungsi. Kenapa tidak memenuhi definisi fungsi? Kenapa coba kira-kira? Iya, benar. Karena di sini salah satu anggotanya ada yang memiliki dua pasangan. Ya, ada yang memiliki dua pasang. Jadi X itu dipetakan ke satu, X juga dipetakan ke dua. Artinya bercabang. Nah, ini nggak boleh. Ini sudah menyalahi definisi fungsi. Yang seharusnya fungsi itu harus memiliki pasangan tepat satu. Jadi nggak boleh lebih dari satu pasangan untuk daerah asalnya. Sehingga yang J ini juga bukan fungsi. Kita lihat yang K. Yang K, setiap anggota A, X, Y, Z-nya memiliki tepat satu pasangan dengan B. Ya jelas, ini merupakan fungsi. Gitu ya. Nah, istilah lainnya gini sih, kalau misalkan kalian pernah belajar dan mendapatkan informasi bagaimana cara mudah membedakan fungsi dan bukan fungsi, artinya kita lihat domainnya itu tidak boleh jomblo katanya, dan tidak boleh selingkuh. Jomblo dalam artian apa? Jomblo seperti yang ini, yang I. Kita lihat ada yang jomblo kan? Y-nya tidak punya pasangan. Oh, berarti dia bukan fungsi. Kemudian selingkuh. Selingkuh lihat yang J. Salah satu anggota dari domainnya itu ada yang selingkuh. Lebih dari satu pasangan. Berarti itu juga bukan fungsi. Ya. Dikatakan bukan fungsi ketika dia itu jomblo dan selingkuh gitu ya. Oke. Kemudian ada penulisan lain, cara menuliskan bentuk lain dari fungsi itu bisa dituliskan dengan himpunan pasangan terurut. Nah, kita lihat, kita sesuaikan aja dengan gambar diagram panahnya bahwa himpunan pasangan terurut F itu X,1, Y,2, Z,3. Artinya X itu dipetakan ke 1, Y itu dipetakan ke 2, dan Z itu dipetakan ke 3. Ya. Kemudian yang G ini berarti X,1, Y,1, Z,1. Gitu ya. Jadi menandakan untuk angka yang pertama itu domain, koma, baru angka yang keduanya itu kodomain. Gitu ya. Atau range. Kemudian yang H, ini juga X kedua, Y ketiga, Z ketiga. Untuk yang I, seperti ini. Yang J juga sama, dan K juga sama. Gitu ya. Nah, semisal ada juga soal, biasanya kita menemukan soal seperti ini. Jadi, tentukan himpunan pasangan terurut J, katakanlah X,1, X,2, Y,3, Z,3,
itu apakah merupakan fungsi atau bukan fungsi? Nah, gampang sekali kita lihatnya. Kita lihat domainnya aja. Kalau domainnya ada yang lebih dari satu dan berbeda pasangannya, berarti itu bukan fungsi. Seperti halnya ini. Nah, di sini kan ini ada x, x,1. Ini juga ada x, x,2. Oh, berarti ada 2x. Artinya ya udah, dia merupakan bukan fungsi. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, masih submateri yang sama, kita akan menentukan fungsi dan bukan fungsi, tapi yang berbeda, kita menentukan fungsi dan bukan fungsi dilihat dari grafiknya, gitu ya. Nah, di sini dari grafik-grafik berikut ada 6 grafik, manakah yang menyatakan fungsi Y sama dengan fx? Nah, untuk menentukannya, ya tentunya kita harus tahu dulu yang mana yang termasuk domainnya dan yang mana yang termasuk kodomain. Domainnya itu adalah sumbu X, sepanjang sumbu X. Dan kodomainnya itu sumbu Y, sepanjang sumbu Y. Gitu ya. Artinya kita fokus aja di sumbu X. Ya, untuk menentukan sumbu X-nya. Setiap anggota di sumbu X itu harus memiliki pasangan tepat satu dengan Y. Nah, kita lihat untuk yang grafik yang nomor 1, ini katanya grafiknya merupakan fungsi. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu fungsi? Nah, ketika kita ngambil X-nya di sini ya. Nah, baru kita buat sumbu vertikal. Ya, ketika ngambil di sini, kita buat sumbu vertikal di sini boleh melebihi grafiknya, gitu ya. Oh iya, di sini dijelaskan dulu bahwa grafik-grafiknya itu ditandai dengan grafik yang berwarna hijau. Itu berarti grafik yang akan kita tentukan merupakan fungsi atau bukan fungsi, gitu ya. Oke, balik lagi ke yang nomor 1. Ketika kita ngambil X1-nya di sana, kita buat sumbu vertikal, putus-putus saja, sehingga memotong grafik berwarna hijau. Nah, potongannya ada di sini. Berarti kita bisa menentukan pasangannya dengan cara buat sumbu horizontal menuju ke sumbu Y. Oh, berarti pasangannya di sini, Y1. X1 pasangannya Y1. Kemudian misalkan kita ngambil X2-nya di sini nih. Katakanlah ini X2. Nah, kita tarik lagi untuk menentukan pasangannya. Buat sumbu vertikal. Nah, perpotongannya ada di sini. Berarti pasangannya di mana? Pasangannya buat sumbu horizontalnya. Oh, berarti di sini. Ini berarti Y2. Itu pasangannya. Jadi X2 memiliki satu pasangan lagi Y2. Jadi dimanapun kita ngambil X-nya, tetap memiliki pasangan tepat satu dengan Y. Makanya yang nomor 1 itu merupakan fungsi. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 katanya bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Nah, ketika kita ngambil X1-nya di sini, nah, cara menentukan pasangannya, Y-nya gimana tadi? Dengan menggambar atau membuat garis horizontal putus-putus. Nah, berarti ini garis putus-putusnya, ini boleh melebihi sebenarnya, tidak dibatasi ya. Sesuaikan saja. Nah, terlihat sangat jelas perpotongannya. Ada yang di sini, ada yang di sini. Oh, ternyata X1 itu memiliki 2 perpotongan. Artinya 2 pasangan. Pasangan yang pertama dengan Y1 di sini. Pasangan yang kedua itu dengan Y2 di sini. Berarti X1 memiliki 2 pasangan dong. Domainnya memiliki lebih dari 1 pasang. Berarti jelas. Yang nomor 2 itu bukan fungsi. Gitu ya. Kita lihat nomor 3, kenapa nomor 3 itu bukan fungsi? Nah, grafiknya kan dia grafik vertikal ya, yang berwarna hijaunya. Artinya X-nya kita hanya boleh ngambil di sini nih. Nggak boleh di selain itu. Kenapa nggak boleh? Misalkan kita ngambil X-nya di sini nih. Kita kan mau mencari perpotongan dengan yang berwarna hijau ya. Nah, katakanlah X-nya di sini nih. X2. Nah, perpotongannya kan nggak ada. Nggak akan pernah menyentuh warna hijau. Jadi, jelaslah pengambilan X-nya harus di sini. Gitu. Nah, kita lihat. Buat sumbu vertikal. Oh, ternyata sumbu vertikalnya itu sepanjang garis hijau itu. Artinya, nah kita bisa menentukan pasangannya. Misalkan, di sini nih titiknya. Pasangannya dengan Y1. Berarti X1, Y1. Misalkan lagi di sini. Oh, berarti di sini X1 pasangannya dengan Y2. Ada 2 pasang. Misalkan lagi nih di sini.
X1 punya pasangan lagi dengan Y3. Nah, banyak sekali pasangan X1 di sini, lebih dari satu. Tak terhingga mungkin ya. Nah, sehingga nomor 3 itu karena X1-nya bercabang, maka bukan fungsi. Kita lihat nomor 4, ini merupakan fungsi atau bukan. Misal, oh iya, ini udah ada ya. Ini nomor 4 katanya sudah dipastikan itu merupakan fungsi. Nah, dari mana kita tahu? Ketika kita ngambil X1-nya di sini, nah untuk menentukan pasangannya gimana tadi? Buat sumbu vertikal, gitu kan? Sumbu vertikal ini boleh diteruskan tuh sampai bawah juga, tapi ternyata dia memotong hanya satu di sini nih. Sehingga pasangannya yang mana? Yang ini. Sumbu horizontalnya Y1, berarti X1, Y1. Cuma satu pasangan. Misalkan lagi ngambil X2 di sini, oh di ujung ya. X2-nya di ujung, kita buat sumbu vertikalnya. Wah, ternyata titik potongnya ada di sini. Berarti Y2-nya di mana? Ya di bawah kan? Nah, berarti ini. Hanya memotong di satu titik. X2 pasangannya hanya dengan Y2. Nah, makanya karena setiap X pasangannya memiliki satu, maka itu nomor 4 fungsi. Nomor 5 katanya ini bukan fungsi. Nah, kenapa bukan fungsi? Karena, nah kita lihat ya, apakah X-nya lebih dari satu pasang? X1, misalkan di sini, kemudian kita buat apa? Nah, sumbu vertikal, nah ada dua titik lagi. Dua titik potong di sini. Ya kan? Di sini dan di sini. Oh, berarti ada dua pasang lagi nih. Yang ini pasangannya kita bisa misalkan itu nah, dengan Y1, kemudian X1 dengan nah, Y2. Jadi X1-nya itu memiliki lebih dari satu pasang lagi, punya dua pasang. Ya, artinya bukan fungsi. Terakhir, nomor 4. Ini katanya merupakan fungsi. Kenapa merupakan fungsi? Nah, ketika kita ngambil nah X1-nya di sini, maka kita buat sumbu vertikal sehingga kita dapat di sini titiknya ada di sini nih, yaitu pasangannya berarti dengan 4 gitu. X2-nya di sana, kita buat sumbu vertikalnya. Tuh, berarti titiknya ada di sini, pasangannya pun dengan 4. Gitu ya. Kemudian X3-nya di sini, buat sumbu vertikal, titiknya di sini, pasangannya dengan 4. Jadi dimanapun kita ngambil X-nya, itu akan selalu memiliki pasangan dengan Y dan tepat 1. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa nomor 6 itu grafiknya merupakan fungsi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait nilai fungsi. Ya, ini juga sudah pernah di SMP. Nah, misalkan langsung saja dikasih soalnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Itu merupakan suatu fungsi. Tentukan nilai fungsi di bawah ini. Yang mana yang harus kita cari? Nah, ini. Jadi ada 6 ya. Ada 6 yang harus kalian cari. Kita cari. F0, F1, 2F0, F kuadrat 1 kurang 2F0, F min 1, F akar 3. Bagaimana cara menentukannya? Ini gampang sekali. Kalian juga pasti bisa. Ya. Nah, tinggal kita mengingatkan kembali. Nah, di sini fungsi yang disediakan itu adalah Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 1. Untuk menentukan nilai yang A, F0, berarti kita tinggal mengganti Fx, kita cari F0, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Dengan menggunakan rumus fungsi yang sudah diketahui. Ya, jadi X-nya, semua X yang di sini kita ganti dengan 0. Nah, sehingga untuk F0 sama dengan, kan di sini X kuadrat tuh, berarti X-nya ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 3X, berarti 3 kali 0 tambah 1. Pokoknya setiap X-nya diganti dengan 0. Oke, kemudian kita hitung. 0 kuadrat berapa hasilnya? 0 kan? 0 dikurang 3 kali 0, 0. 0 tambah 1, jelas 1. Jadi nilai dari F0 itu sama dengan 1. Ya, jadi kita peroleh
F0 itu sama dengan 1. Nah, sekarang F1. F1 berarti apa yang diganti? Ya, X-nya kita ganti dengan 1. Nah, ikutin lagi rumus fungsinya. Berarti 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 1. 1 kuadrat berapa? 1. Dikurang 3 kali 1 berarti 1 kurang 3 tambah 1. Kita hitung. 1 kurang 3. Nah, ini dari depan dulu ya. Kalau penjumlahan dengan pengurangan, derajatnya sama. Jadi kita lihat dari depan dulu. 1 dikurang 3, negatif 2. Ya kan? Nah, kita coba. 1 kurang 3, negatif 2. Negatif 2 ditambah 1. Berapa? Jadi hasilnya negatif 1. Sehingga kita punya F1-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, di sini yang C, lihat. 2F0. Nah, di sini catatan ya. Catatan. Oke, kalau misalkan ada 2F0, itu artinya sama dengan 2 dikali F0. Nah, sehingga kalian cari dulu F0-nya berapa, baru nanti dikalikan dengan 2. Nah, kebetulan di sini, di option A, itu F0-nya sudah diketahui. F0-nya itu sama dengan 1, sehingga 2 kali F0 tinggal kita ubah. 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti 2F0-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kemudian yang D juga, ini ada bentuk lain, ada F kuadrat 1. Nah, kalau kalian menemukan F kuadrat 1 atau F kuadrat A ya, jadi ini sama aja dengan F1, nah baru dikuadratin. Ini sama, samaannya seperti itu ya. Di catatannya ada 2 catatan di sini. Jadi kalau kalian menemukan F ada kuadratnya itu sama aja dengan F1 dikuadratkan. Nah, sehingga kita udah punya nih di sini. F1-nya itu sama dengan negatif 1. Berarti F kuadrat 1 artinya tinggal negatif 1 kuadrat. Ya kan? Karena F1-nya kan negatif 1. Dikuadratin. Negatif 1 kuadrat dikurang 2F0. Tadi 2F0 hasilnya 2. Ya kan? Berarti negatif 1 kuadrat itu berapa? 1 kan? 1 dikurang 2. Iya, jawabannya adalah negatif 1. Ya. Oke, kemudian kita lihat yang E. Yang E, F negatif 1. Nah, kembali lagi. Kita cari nilai F negatif 1 sesuai atau berdasarkan dengan rumus yang diketahui. Berarti setiap X-nya kita ganti dengan negatif 1. Tuh, jadi sama dengan itu. Negatif 1 kuadrat dikurang 3 kali X-nya diganti dengan negatif 1 tambah 1. Nah, kita tinggal hitung aja. Min 1 kuadrat berapa? 1 kan? Nah, kemudian min 3 dikali min 1 jadi plus 3. Tambah 1. Sehingga kita tinggal jumlahin aja. 1 tambah 3 tambah 1. Hasilnya sama dengan 5. Jadi F negatif 1 itu sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian yang terakhir yang F akar 3. Ini sama. Kita ganti aja nilai X-nya dengan akar 3. Ikutin rumus fungsinya. Akar 3 kuadrat dikurang 3 kali akar 3 ditambah 1. Akar 3 kuadrat berapa? Nah, akar 3 kali akar 3. Nah, cara gampangnya adalah akarnya hilang kan? Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 berapa? 3. Jadi kalau akar 3 dikuadratin, akarnya hilang. Sama dengan 3. Dikurang 3 kali akar 3. Tetap dikurang 3 akar 3. Tambah 1. Nah, dari sini akar 3 itu hanya boleh dijumlahkan atau dikurangkan dengan yang memiliki akar 3 lagi. Nah, jadi di sini nggak punya teman lagi untuk akar 3. Jadi dibiarin. Yang kita bisa sederhanakan lagi, jumlahin adalah yang ini. Mana? Nah, 3 ditambah 1 berapa? 4 kan? Jadi hasilnya 4 min 3 akar 3. Gitu ya, itu cara menentukan nilai fungsi. Oke, semoga kalian bisa memahaminya.